Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Kawan-kawan, pada episode kali ini kita akan review satu manuskrip lagi tentunya yang luar biasa indah. Manuskrip ini adalah manuskrip sastra yang begitu indah. Perlu teman-teman ketahui, naskah ini milik dari Dr. Muison Haji dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Naskah ini asli dari Kabupaten Madura loh. Sekarang ini tersimpan rapi di Mini Museum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Oh iya kawan-kawan, naskah didapat dari warisan keluarga Bapak Muis di Madura. Katanya naskah tersebut merupakan milik kakek buyutnya dan beliau adalah generasi kelima. Sebelum dibawa ke Jember, naskah tersebut disimpan oleh pamannya yang berada di Kabupaten Madura dan baru dibawa ke Jember pada tahun 2019. Ya, naskah ini asli tulisan tangan. Coba deh kawan-kawan perhatikan. Tulisannya rapi ya. Ini menunjukkan sang penyalin adalah orang yang sangat piawai dalam baca tulis aksara Pegon. Pegon adalah aksara asli Nusantara. Pegon adalah sebuah metode penulisan literasi klasik yang diwariskan oleh para ulama di Nusantara. Tradisi menulis dengan aksara Arab yang dimodifikasi. Kata Profesor Filologi UIN Jakarta, Oman Fatur Rahman, abad ke-17, aksara Pegon ini sudah ada di Nusantara. Oh iya teman-teman, terkadang kita sering bingung ya membedakan antara Pegon, Jawi, atau Arab Melayu. Jadi teman-teman, yang membedakan Pegon, Jawi, dan Arab Melayu adalah bahasa dan lokasi tempat aksara itu berkembang. Pegon sendiri berkembang di Pulau Jawa teman-teman, dan Arab Melayu berkembang di Pulau Sumatera sebagian, Kalimantan, dan daerah lain di Indonesia. Terus bagaimana ya dengan Jawi? Jawi itu ya Arab Melayu teman-teman. Loh, kok malah membahas paleografi kawan-kawan? Mari kita kembali membahas naskah ini. Lihat huruf-hurufnya. Antara satu dengan yang lain tidak sama bentuk dan ukurannya. Ini membuktikan bahwa tulisan Pegon ini tidak konsisten. Yang artinya ini bukan dicetak. Akan tetapi, naskah ini ditulis secara manual dengan tangan. Eits, bukan itu saja teman-teman. Yang membuat naskah ini luar biasa. Huruf demi hurufnya, coba diperhatikan. Sebaran tinta di setiap guratannya terlihat sama rata. Ini artinya, alat tulis yang digunakan oleh penyalin menggunakan alat tulis yang bisa menyimpan tinta. Mungkin alat tulisnya ada semacam tabung tintanya. Teman-teman, naskah ini berbahan tulis deluang atau saeh. Nenek moyang kita sudah mengenal huruf Arab sejak dulu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini coba lihat. Tampak dari kertasnya tidak ada yang korosi.
Tapi ada yang unik pada bagian ini. Ini lihat, tampak dari kertasnya tidak ada yang korosi. Tapi ada yang unik pada bagian ini. Lihat pada halaman ini. Terdapat tinta merah samar-samar. Ya, ini lunturan tinta merah guru Gatra dan guru Wilangan pada naskah ini. Ups, terkait guru Gatra dan guru Wilangan, ini hanya asumsi saja ya teman-teman. Oh iya, teman-teman bisa koreksi saya pada kolom komentar. Lihat tinta merahnya, tampak luntur di beberapa tempat. Ada apa gerangan ya teman-teman? Jangan-jangan naskah ini ditulis dengan spidol merah snowman. Mari kita buktikan teman-teman. Ini hanya asumsi saja pada tanda Gatra ini. Memang terjadi kelunturan tinta, tapi lihat ini, ada tumpukan kerak tinta di sini. Saya curiga, jangan-jangan ini tinta merah tradisional yang dibuat oleh penyalin naskah yang terbuat dari daun jati yang ditumbuk atau hati kayu secang yang direbus hingga akhirnya mengental, kemudian dijadikan tinta. Teman-teman bisa kok berpendapat berbeda. Silahkan teman-teman menulis di kolom komentar. Eits, jangan pergi dulu teman-teman. Saya akan bahas naskah ini secara tuntas. Sekarang kita beralih pada halaman ini. Lihat bintik-bintik hitam ini. Ini adalah jamur yang menempel pada naskah ini. Sangat banyak ya. Kemungkinan naskah ini pernah disimpan di tempat yang lembab. Dan dilihat pada bagian ini, tampak ada bekas terkena air secara berulang-ulang. Mungkin inilah penyebab tinta merah pada naskah ini luntur. Ayo, sekarang kita bahas media tulisnya. Lihat ini, naskah ini disusun dari beberapa bundel deluang yang disatukan. Dalam kajian naskah kuno, ini disebut kuras. Coba teman-teman tebak, ada berapa kuras deluang pada naskah ini? Ditulis dengan media tulis deluang dan terjilid dengan baik. Namun kini naskah ini sudah mulai rusak karena terjadi pelapukan pada media tulisnya. Lihat pada bagian ini, ada lubang yang unik. Dugaan saya, ini bukan disebabkan oleh rayap. Ya, ini ciri khas lubang dari kutu buku. Naskah ini tidak ditemukan sampulnya. Bahkan halaman awalnya juga sudah hilang. Oh iya teman-teman, naskah ini secara umum dapat kita kenali sebagai hagiografi tentang kisah Nabi Muhammad yang berbentuk tembang. Dimulai dengan teks percakapan antara Abdullah dan Abdul Muthalib dengan tembang pupu asmaran atau asmarandana, diakhiri dengan cerita Isra Mi'raj yang ditandai dengan percakapan malaikat Jibril dan Mikail berbentuk pupu artati. Ukuran dari naskah ini yaitu 21,8 cm dikali 15,2 cm. Ini yang unik teman-teman. Terdapat rubrikasi dengan tinta warna merah. Pada pergantian bait berbentuk seperti sayap, sedangkan pergantian kalimat bertanda mirip huruf to. Pergantian tembang ditandai tulisan puh. Total naskah yang ditemukan adalah 134 halaman. Itulah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebagai bentuk dukungan kawan-kawan untuk channel ini. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa.